Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andres Gultom, NIM 2017 dari Fakultas Institut Teknologi PLN. Di video kali ini saya akan menjelaskan kriteria sistem proteksi. Nah, sebelum kita masuk ke kriteria sistem proteksi, kita harus tahu dulu apa itu sistem proteksi. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibat adanya gangguan teknis, gangguan alam, salah operasi, dan penyebab yang lainnya. Adapun fungsi proteksi itu sendiri adalah memisahkan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya dapat terus beroperasi dengan cara yang pertama mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankannya. Yang kedua ada melepaskan bagian sistem yang terganggu. Yang ketiga ada memberitahu operator ada gangguan dan lokasinya. Nah, kriteria sistem proteksi sendiri ada yang pertama keterandalan atau reliability. Pada kondisi normal atau tidak ada gangguan, relay tidak bekerja. Jika terjadi gangguan, maka itu tidak boleh gagal. Jadi dalam mengatasi gangguan, kegagalan bekerja relay dapat mengakibatkan alat yang diamankan rusak berat atau gangguan yang meluas sehingga daerah yang mengalami pemadaman semakin luas. Relay tidak boleh saling kerja, artinya relay yang seharusnya tidak bekerja tetapi bekerja. Hal ini menimbulkan pemadaman yang tidak seharusnya dan menyulitkan analisa gangguan yang terjadi. Andalan relay pengaman ditentukan dari kerancangan, pengerjaan beban yang digunakan, dan perawatannya. Yang kedua ada selektivitas atau selectivity. Selektivitas berarti relay harus mempunyai daya beda atau discrimination sehingga mampu dengan tepat memilih bagian yang terkena gangguan. Kemudian relay bertugas mengamankan peralatan yang mendeteksi adanya gangguan dan memberikan perintah untuk membuka pemutus tenaga dan memisahkan bagian yang terganggu. Bagian yang tidak terganggu jangan sampai dilepas dan masih jika terjadi pemutus hanya terbatas pada daerah yang terganggu. Yang ketiga ada sensitivitas atau sensitivity. Relay harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap besaran minimal atau kritis. Sebagaimana direncanakan, relay harus dapat bekerja pada awal terjadi gangguan. Oleh karena itu, gangguan lebih mudah diatasi pada awal kejadian. Hal ini memberi keuntungan di mana kerusakan peralatan yang harus diamankan menjadi kecil. Namun demikian, relay juga harus stabil. Cepat ada kecepatan kerja atau speed. Relay pengaman harus dapat bekerja dengan cepat jika ada gangguan. Misalnya isolasi bocor akibat adanya gangguan jangan lebih terlalu lama sehingga peralatan listrik yang diamankan dapat mengalami kerusakan. Namun demikian, relay tidak boleh bekerja terlalu cepat atau kurang dari 10 milisekund. Di samping itu, waktu kerja relay tidak boleh melampaui waktu penyelesaian kritis atau electrical clearing time maksudnya. Pada sistem yang besar atau luas, kecepatan kerja relay pengaman mutlak diperlukan karena untuk menjaga kestabilan sistem agar tidak terganggu. Hal ini untuk mencegah relay salah kerja karena transient akibat senja petir. Yang kelima ada security atau pengaman. Peralatan proteksi atau pengaman harus memiliki tingkat kepastian untuk tidak salah kerja atau tingkat security keamanannya harus tinggi. Yang dimaksud salah kerja adalah yang semestinya tidak kerja, misal karena isolasi gangguan di luar kawasan pengamannya atau sama sekali tidak ada gangguan. Salah kerja bisa mengakibat terjadinya pemadaman yang semestinya tidak perlu terjadi. Dan yang keenam ada dependability. Peralatan proteksi atau relay harus memiliki tingkat kepastian bekerja atau dependability yang tinggi. Peralatan proteksi atau pengaman harus memiliki keandaan tinggi atau dapat mendeteksi dan melepaskan bagian yang terganggu, tidak boleh gagal bekerja. Sekian dari video saya, semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya katakan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.